Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya teman-teman sekalian. Nah, malam hari ini kita akan full lagi untuk pembahasan reading. Yang pertama, oke. Yang pertama, kemarin teman-teman mempelajari gimana cara menjawab reading dengan teknik atau strategi yang tepat. Yang pertama, Anda harus kuasai dulu semua jenis pertanyaan yang sering muncul di TOEFL ITP. Ya, rata-rata jenis pertanyaannya sama. Yang membedakan adalah istilah atau jenis bacaannya. Yang tentunya akan membedakan kata kunci yang akan muncul, yang akan menyertai pertanyaan tersebut. Oke, kita mulai dengan bacaan yang mudah dulu ya. Oke, sebelum pembahasan reading yang kemarin. Nah, setelah ini teman-teman akan praktis lagi. Oke, kita coba untuk bacaan yang pendek dulu. Di sini pertanyaannya mengenai mainly discusses. Teman-teman nggak usah repot untuk mentranslate per kata jenis pertanyaan ini, karena kalau teman-teman mendapatkan jenis pertanyaan ini, maka merujuk kepada mencari informasi main idea. Setiap paragraf itu pasti memiliki ide pokok. Kan yang ditanyakan adalah bacaan, dan bacaannya itu terdiri dari dua paragraf, maka Anda harus baca kalimat pertama setiap paragraf. Itulah yang akan menjadi ide pokok. Dan usahakan ketika teman-teman sudah membaca kalimat pertama masing-masing paragraf, coba temukan kata kunci di setiap kalimat pertama tersebut, kemudian lihat pilihan jawaban. Apakah di antara pilihan jawaban ada kata kunci yang disebutkan atau mengcover semua kata kunci di kalimat pertama di setiap paragraf. Ya, kita coba ya. Nah, paragraf pertama membahas mengenai invented. Penemunya siapa? Makanya ada nama orang. Kemudian yang kedua di sini mengatakan bahwa resep itu well guarded. Oke. Nah, di antara pilihan, apakah ada kata kunci yang gabung dalam satu pilihan? Ternyata ada. Recipe and who developed it. Maka jawabannya adalah delta. Lanjut 11. Who created Coca-Cola? Teman-teman juga kalau sudah mulai nyaman dengan mengerjakan reading secara berurut, maka pertahankan. Ya, di sini ditanyakan informasi yang benar. Siapa sih yang menemukan atau menciptakan membuat Coca-Cola? Sini ada dua nama, John Pemberton dengan Frank Robinson. Tetapi created itu sinonim dengan invented. Kalau gitu yang created itu adalah John S. Pemberton. 12. Unusual. Unusual berarti coba cari katanya dulu di baris ketiga. In line 3. Unusual ingredients. Berarti unusual ingredients meaningnya sama kalau uncommon. Berikutnya, pertanyaan not true. Berarti Anda mencari informasi salah. 3 pilihan jawaban benar informasinya mengenai kata kunci Coca-Cola. Apakah nama Coca-Cola diambil dari Coca-Leaf? Cola, penamaan cola diambil dari Cola Nut? Atau Frank Robinson suggested the name? Ternyata pilihan Alpha, Bravo, Charlie semuanya ada dalam bacaan. Pertama, Pemberton assistant Frank Robinson propose, sama aja kalau suggested. Jadi orang ini yang memberikan usulan nama untuk produk yang dibuat oleh John S. Pemberton. Ada dalam bacaan. Kemudian
Cola itu diambil dari coca leaf, ada. Kemudian cola nut, ada. Maka informasi yang salahnya adalah delta, bahwa nama produknya itu diambil dari nama penemunya. Padahal nyatanya sangat berbeda. Nama penemunya adalah John S. Pemberton, nama produknya adalah Coca-Cola. Ya. Berikutnya 14. Nah, lagi-lagi mencari sinonim dari kata resepi. Resepi di sini konteksnya makanan, bukan obat-obatan. Kalau gitu lebih tepatnya berapa? 15. Ada apa dengan resep Coca-Cola? Jadi gak usah khawatir. Ini pertanyaan mencari informasi benar. Di mana posisi jawabannya ya? Karena di soal sebelumnya ada di baris ke-5, maka kemungkinan di baris berikutnya itulah posisi jawaban untuk pertanyaan 15. Nah, ternyata di sini ada mengatakan well guarded. Sambungan dari kata resepi. Well guarded berarti betul-betul terjaga. Lagi pula di sini ada tambahan lagi bahwa proportion of secret ingredients are known only a few of Coca-Cola companies. Nah, dari pernyataan itulah disimpulkan bahwa Coca-Cola itu diketahui hanya orang-orang tertentu saja. Berikutnya, 16, jenis pertanyaan not mentioned. Lagi-lagi jenis pertanyaan ini mencari informasi salah. Tentang apa? Tentang bahan Coca-Cola. Maka di antara pilihan ini yang mana yang tidak ada dalam kategori bahan Coca-Cola? Yang mana kira-kira? Apakah nutmeg, citrus fruit, sugar, orange leaf? Coba cek semua kata tersebut. Ada lemon, orange, lime, nutmeg ada ya. Kira-kira yang mana yang nggak ada? Sugar juga ada. Sugar, nutmeg. Nah, sisa dua. Apakah citrus atau orange leaf? Yang ada adalah orange. Tidak ada keterangan yang terkait dengan daunnya. Yang ada adalah buahnya. Nah, mungkin Anda bertanya lagi. Ini di jawaban Charlie lebih nggak ada ya. Kalau di Alpha kan leafnya aja yang nggak ada, orange-nya ada. Kalau Charlie semua katanya nggak ada sama sekali. Tapi jangan salah, jenis-jenis buah-buahan ini kebanyakan adalah terkait dengan buah-buahan yang rasanya asam. Maka kesemuanya itu masuk dalam kategori citrus fruit. Olehnya itu, yang gak ada sama sekali atau bertolak belakang informasinya adalah apa? Gak ada informasi dalam bacaan terkait dengan daun. Oke, waspada teman-teman kalau mengerjakan grading, upayakan jangan menggunakan opini pribadi teman-teman. Tapi betul-betul yang digunakan adalah informasi dalam bacaan. Lanjut secret. Secret itu di baris kemana ya? Nah ini, secret ingredients. Bahan yang rahasia, berarti minyak sama dengan unrevealed. Oke, lanjut. 18, jenis pertanyaannya yang muncul adalah infer. Berarti teman-teman harus mencari informasi yang tersirat. Ternyata nggak ada kata kunci yang diberikan. Ya, dia langsung mengatakan, it can be inferred from the passage that. Maka satu persatu pilihan ini harus Anda cocokkan dalam bacaan. Oke. Jadi yang Anda cari yang informasi benar, tapi tersirat. Nah, di sini jawaban yang benarnya adalah, ingat, berurut ya. Karena soal sebelumnya kan ada secret di baris ke-7. Nah, di sini. Ya kan?
Nah, berarti untuk soal berikutnya ada di baris ini yang terakhir. Keterangannya bahwa proportion of the secret ingredients are known by only a few of Coca-Cola Company senior corporate officers. Oleh karena itu, meaningnya sama kalau publik tidak tahu how many cola nuts. Jadi how many cola nuts ini yang dimaksud adalah takarannya, proportionnya, yang tidak di-reveal, yang tidak diinformasikan dalam bacaan. Yang diinformasikan dalam bacaan kan hanya bahan-bahan umumnya saja. Masih ada bahan rahasia yang belum dibeberkan dalam bacaan. Jadi yang paling tepat, informasinya dalam bacaan, informasi tersiratnya adalah orang-orang tidak tahu how many cola nuts. Artinya takarannya nggak pasti. Ya, berapa digunakan untuk membuat Coca-Cola. Ternyata ada lagi pertanyaan yang merujuk kepada mencari sinonim in line 8. Ya, biasanya kan senior terkait dengan umur. Oke, apakah betul ada terkait dengan umur? Ada ya, more mature. Ya, tapi di sini karena konteksnya dia adalah corporate, kemudian ada riset rahasia. Kalau itu mereka adalah orang-orang yang memiliki jabatan tinggi atau high level. Kemudian 20, setelah itu kita lanjut ke soal yang kemarin yang Anda jawab. Ya, where does the author mention who gave Coca-Cola its name? Ya, tentu ada di baris pertama kan. Lama ya, lumayan untuk pemanasan. Nah, sekarang lanjut. Oke, bacaannya sudah lumayan panjang dan paragrafnya juga ada 3. Oke, jenis pertanyaan yang ditanyakan adalah mainly about. Berarti jenis pertanyaan mencari ide pokok. Maka coba baca kalimat pertama setiap paragraf. Apakah kata kunci di setiap kalimat pertama ini ada dalam satu pilihan jawaban? Coba yang pertama membahas mengenai James Audubon sebagai artis atau naturalist. Oke. Sedangkan paragraf kedua membahas mengenai Audubon, masa lalunya Audubon yang bekerja sebagai pebisnis. Tapi tidak dengan banyak kesuksesan. Ada kegagalan yang dia lewati. Kemudian paragraf ketiga membahas lagi di mana Audubon yang tadinya di paragraf kedua membahas mengenai usaha-usahanya, ternyata dia kembali fokus ke jalan yang dicita-citakan sebagai painting of bird, pelukis burung. Berarti kalau gitu, coba cari pilihan apakah setiap kata kunci itu tersebutkan dalam satu pilihan jawaban. Ternyata nggak ada. Kalau gitu yang paling tepat adalah berapa. Perjalanan sukses seorang Audubon. Kenapa? Karena paragraf pertama dan ketiga cenderung sama. Bahwa dia seorang artis atau naturalist. Paragraf kedua sebagai pengalihan isu aja. Bahwa ternyata sebelumnya itu Audubon ini pernah bekerja eh, melakukan bisnis-bisnis sebelum menjadi seorang pelukis seperti itu. Maka yang benar adalah Bravo. Next, foremost. Coba cari kata foremost masih ada di baris pertama. Coba baca. James Audubon is known as one of the foremost authorities. Dia memiliki otoritas. Ada kewenangan di situ. Foremost. Berarti cocoknya leading ya. Oke. Yang memiliki kewenangan ya berarti pemimpin. Nah, di sini ditanyakan secara spesifik. In the second paragraph bercerita mengenai apa? Tentu teman-teman sudah mulai ingat informasi sebelumnya karena
Ketika soal pertama, Anda harus baca kalimat pertama setiap paragraf. Nah, paragraf kedua itu membahas mengenai usaha-usahanya, bisnis yang dijalankan Audubon yang tidak sukses. Berarti Audubon's unsuccessful business practices. Lanjut, 4. Yang ditanyakan lagi-lagi sinonim. In line 7, 5, 6, 7. Mana tuh? Mode of operating a business. Berarti cocoknya sebagai method. Lanjut 5. Kira-kira Audubon memutuskan untuk tidak melanjutkan bisnisnya kapan? Ya, tentu kemarin teman-teman udah jawab ya. Charlie Carey. Ketika dia di dalam penjara, ada kok informasinya bahwa dia berhenti came to the end when he was jailed. Ketika ditangkap sama dia ketika di in prison. Oke, udah benar jawaban Charlie. Lanjut pursue in line 11. Pursue dan tadinya dia berbisnis dengan beberapa hal dan kembali fokus pursue the dream. Berarti pursue bisa eh, diartikan kayak mengejar. Kalau yang benar adalah kalau 7. Di nomor 7 yang ditanyakan adalah informasi benar. Ada apa dengan gambar Audubon? Ciri-cirinya seperti apa? Ternyata di sini dalam bacaan langsung aja cari posisi jawaban yang terkait dengan painting of bird. Nah ini. Painting bird in natural habitat. Berarti natural habitat dia tidak berada dalam sangkar. Maka semua pilihan yang menunjukkan bahwa hasil karya James itu yang berada di cage penjara itu tidak sesuai. Kan dalam bacaan dia katakan natural habitat. Kalau gitu yang paling tepat adalah alpha. Meaningnya sama. Kalau Bravo Charlie mana informasinya dalam bacaan? Ada. Mana dalam bacaan colorful dan dia tidak menggunakan oil dalam uh, painting. Dia menggunakan watercolor cuma ya. Colorful berarti warnanya banyak. Watercolor menggunakan mesin atau pewarna air, bukan oil. Kayaknya sudah benar ya. Ya. Realistic portrayals, realistic, real, nyata. Sama kalau di natural habitat. Support. Coba cari kata support dulu. Support di sini ternyata digunakan sebagai tambahan bahwa dia istrinya bekerja sebagai guru. Sedangkan Audubon bekerja sebagai seorang pelukis. Berarti ada kebutuhan yang akan mereka uh, tanggung, maka nilainya sama dengan provide for. Berikutnya 9, it can be inferred, jenis pertanyaan infer mencari informasi tersirat. Tapi di sini sudah ada kata kunci. Dan soal sebelumnya ada di baris terakhir. Ya, berarti masih ada beberapa kalimat terakhir. Itulah akan menjadi jawaban. Sisanya teman-teman cocokkan aja di pilihan. American Edition, yang ditanyakan 1839 ini ya. Is fame, terkenal dan ya beruntung. Pilihnya sama aja kalau became wealthy. Karena dia sudah banyak uang. Tanggapan?
Nggak ada ya? Oke, kalau gitu lanjut ke bacaan yang kedua. Yang ditanyakan, pertanyaan pertama untuk bacaan ini lagi-lagi. Nah, ini jenis pertanyaan baru. Karena ini tidak ditanyakan di soal-soal yang kemarin kami tampilkan di reading. Ternyata ditanyakan preceding. Ada preceding, ada following. Berarti kalau preceding, Anda seolah-olah coba menebak sebelum paragraf pertama ini muncul, anggaplah masih ada paragraf sebelumnya. Nah, paragraf sebelumnya ini kira-kira menceritakan tentang apa? Nah, untuk menemukan jawabannya, Anda harus jadikan kalimat pertama, paragraf pertama sebagai patokan. Di sini kalimat pertamanya hanya membahas bahwa story mengenai Killer Bee in the news. Jadi coba cari yang terkait dengan kata kunci itu. Ways of producing honey, nggak ada ya ini bahas mengenai producing honey. Nah ini yang benar, stories in the media. Bravo. Sekarang main idea of the passage is that Killer Bee. Ada apa dengan Killer Bee? Kalau gitu, Anda harus baca semua kalimat pertama satu paragraf. Karena di soal sebelumnya hanya preceding yang ditanyakan. Cukup di kalimat pertama, paragraf pertama. Sekarang, main idea secara keseluruhan mengenai Killer Bee. Ada apa dengan Killer Bee? Apakah dibahas di semua paragraf terkait dengan berita-berita? Apakah membahas tentang perpindahannya? Atau membahas mengenai agresivitasnya? Atau membahas mengenai bentuk hybridnya? Bentuk hybrid artinya persilangan. Ya, kalau news ini di bacaan hanya membahas di paragraf pertama saja. Paragraf kedua membahas mengenai hybrid. Nah, hybrid ini hanya dibahas di pilihan delta. Nah, nggak bisa ya. Nah, sisa berapa dengan Charlie? Nah, coba kalau Anda tidak menemukan kata kunci yang sama di masing-masing kalimat pertama setiap paragraf, Anda boleh lanjut ke kalimat berikutnya. Di sini dia bahas mengenai agresi. Paragraf kedua, baris berikutnya mengenai agresi. Kemudian paragraf ketiga juga membahas tentang agresi. Maka kalau ada pilihan yang terkait dengan agresif, maka itu yang benar. Gitu ya. Jadi salah satu teknik kalau ingin mencari media dan jika ada pilihan yang mengcover semua kata kunci di kalimat pertama masing-masing paragraf, maka Anda coba lanjutkan pencariannya di kalimat berikutnya. Dan ternyata udah dapat. Dominan semua membahas mengenai agresif. Kalau gitu yang benar adalah Charlie. Lanjut, inflated. Saya kira kata ini sudah mulai familiar. Inline 4. Somewhat inflated. Reputed to be extremely aggressive. Although meskipun berarti ada oke, di sini ada kata although yang menunjukkan bahwa idenya adalah kebalikan dari yang sebelumnya yang menyatakan bahwa Killer Bee itu sangat agresif. Berarti kalau gitu although, maka sebenarnya dibesar-besarkan. Kebalikannya. Maka inflated dimaksud adalah ya exaggerate. X ini bisa bermakna lebih ya. Inflated di sini juga dalam bacaan Anda bisa tebak bahwa
seakan-akan dilebih-lebihkan. Hanya yang tepat adalah exactly. 13, muncul nih pertanyaan infer. Ternyata disebutkan juga kata kuncinya, jadi nggak usah khawatir. Ada apa dengan killer B lagi-lagi killer? Tapi di soal sebelumnya sudah ada posisi jawaban di baris keempat. Berarti untuk soal berikutnya ada di baris berikutnya atau di paragraf kedua. Sehingga tinggal teman-teman cocokkan satu persatu. Bravo, killer B itu merupakan nenek moyang atau induk dari African bee. Kalau Anda baca baik-baik, justru killer bee itu merupakan kombinasi dari European strain of honeybee dengan African bee. Justru yang menjadi induk African bukan killer. Were carried from Africa to Brazil. Bukan, justru mereka African ini Lama kan Mbak ya, dibawa kayak ke Brasil, bukan dari Afrika ke Brasil. Bukan ya? nggak langsung lah Oke. kayaknya itu. Diblokir. Travel from Brazil to Africa. Bukan juga ya. Kenapa? Karena dia dibawa, bukan mereka yang terbang sendiri. Ya. Oke. Kalau jadi yang paling benar adalah Jangan biasakan itu terbiasa dari kapan ayah ngomong itu. berikutnya. Why African be considered beneficial? Nah, coba cari kata kunci beneficial atau yang sering dengan beneficial. Di baris berapa ya? Nah, sebelumnya kan udah ada di sini. Sampai di sini kan. Lanjut aja. Advantage. Advantage ini sama dengan beneficial. Ternyata yang membuatnya menjadi sangat bermanfaat adalah aggressionnya. Tapi kalau gitu yang benar adalah very aggressive. Iya betul Kak Stephen. Jadi sangat berpengaruh kosakatanya untuk bisa memaksimalkan reading. Begitu juga dengan listening. Ya cara cepatnya untuk meningkatkan kosakata ya sering-sering aja latihan. Itu aja. Biasakan dengan jenis-jenis pertanyaan. Biasakan cepat mencari posisi jawaban dan memahami informasinya dan mencocokkan di pilihan. Hybrid, Anda sudah mulai memahami arti dari hybrid, artinya persilangan atau percampuran. Nah, lagi-lagi yang ditanyakan itu statement, informasi yang benar mengenai killer bee. Apakah killer bee itu mematikan dibandingkan African bee? Kurang agresif atau nggak pernah membunuh atau menyerang binatang? Atau selalu menyerang African bee? Ini harus betul-betul Anda cari satu persatu. Cocokkan dalam bacaan. Oke, kalau Anda lihat baik-baik, jawaban Alpha Charlie Delta ada dalam bacaan. Nah, di sini dia katakan attack human and animals. Di pilihan dia katakan never, bertolak belakang kan? Ya begitu juga always, nggak selamanya, nggak selalu. Oke, berarti bisa alpha dengan berapa? Apakah killer bee mematikan dibandingkan African bee? Coba. Nah ini, killer bee is actually not at all as aggressive as the pure African bee. Kalau seperti ini modelnya, disimpulkan bahwa justru yang lebih agresif itu African bee, bukan killer bee. Maka yang benar adalah less agresif. Killer bee itu less agresif. Lanjut kata-kata they in line 13, di situ dia katakan they. Sebelumnya kan point out, ini sudah ada juga point out. Ini sama, ternyata expert. Kalau gitu they ini merujuk pada expert. 18, not mention.
Berarti Anda mencari informasi salah. Dari semua pilihan jawaban yang nggak disebutkan adalah delta. Dan yang terakhir, ya perpindahan dari killer bee ada di baris di sini ya. Cluster of or swarms. Ada di baris terakhir. Maka yang benar adalah oke, jadi seperti itu teknik untuk reading teman-teman. Memang namanya reading ya Anda harus baca. Ya, baca pertanyaan dulu kemudian langsung cari posisinya dalam bacaan. Rujukannya adalah kata kunci yang ditanyakan. Ada pertanyaan sebelum lanjut ke praktis yang kedua? Oke, aman ya. Baik, kami akan kirimkan lagi soal dalam bentuk PDF, dua bacaan. Ya, itulah kami bandingkan Kak Stephen, berikan dua model soal reading yang berbeda. Ya, ada yang mudah, kemudian ada yang sulit. Ya, sebenarnya lebih kepada kosakatanya. Jenis pertanyaannya sama. Ya, kuasai aja tekniknya, Kak. Kuasai pertanyaan dan coba tahu cari posisi jawabannya. Nah, yang ketiga ini, bagaimana Anda memahami pesan yang ada di posisi tersebut dalam bacaan dengan pilihan. Itu butuh kosakata. Oke, baik, kami akan kirimkan soalnya. Nah, kita coba ya, guys. Bacaannya ada dua. Oke, usahakan betul-betul jadikan waktu ini patokan Anda bisa kerjakan reading. Oke, let's go.
Is. Nah, waktunya habis teman-teman. Jadi untuk praktis yang kedua ini besok kita akan bahas. Makanya hadir lagi. Kita bahas sama-sama praktis reading yang kedua. Oke, kita cocokkan jawabannya dengan diskusi jawaban besok. Thank you teman-teman. Atau ada tanggapan dulu pertanyaan sebelum kita tutup? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, saya kira cukup dulu untuk malam hari ini. Hadir lagi esok hari agar jawaban hari ini bisa Anda cocokkan dengan jawaban besok. Thank you and see you tomorrow dan selamat beristirahat teman-teman. Thank you, sir.